berarti rutenya kemana aja nih? Oke, Chief lebih Chief paham nih. Iya, kalau untuk KM Kelut ini rutenya Chief, fasilitas kamar di kita apa aja, Chief? Kalau di Kelut ini masih ada fasilitas kamar kelas 1. Masih ada. Kelas 1A, 1B. Kalau 1A itu dia berisi 2. Halo kawan laut, luar biasa. Ini hari yang spesial karena saya Atlijo berkesempatan untuk menyapa kembali kawan laut di Bukan PHP. Buka-bukaan di podcast Hupla pastinya. Dan ini edisi spesial. Kalau biasanya kawan laut lihat kita ada di dalam studio untuk podcast, kali ini kita ada di atas kapal. Kita ada di atas KM Kelut. Sebelum nantinya kita ngobrol-ngobrol soal KM Kelut, di sini sudah hadir narasumber. Ini tuan rumahnya nih. Kita harus minta izin dulu nih buat podcast di sini dan juga ngobrol-ngobrol seputar KM Kelut. Sudah hadir bersama saya Humas Pelni, Pak Dito Papilanda, dan juga akan menemani kita Mualim 1 KM Kelut. Ada Chief Ardian Mukti. Wow, seperti apa obrolan di Bukan PHP kali ini? Langsung saja kita sapa dulu kedua narasumber. Selamat siang Pak Dito dan juga Chief Ardian. Luar biasa. Sebelumnya terima kasih Pak Dito dan juga Chief sudah meluangkan waktu mengizinkan saya juga untuk podcast di atas kapal ini. Ini berarti sekarang kita ada di mana nih? Ya. Monggo, ini kita lagi sandar di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Sandar di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Terus ini kapal ini biasa putarnya apa nih, Chief? Apa nih, Buritan atau apa nih? Kita muternya di Buritan, nanti di depan itu, di dekat pintu itu kita sudah muter, terus kita mundur sandarnya. Maksudnya ini apa? Posisi kita saat ini. Posisi saat ini sandar kiri nih, ini di Buritan kapal nih. Ini di Buritan kapal kan? Wah, luar biasa. Tepatnya di kafetaria. Ya, kafetaria. Ini ada kayak martnya gitu ya. Betul. Kita tadi juga habis pesan ngopi-ngopi sambil podcast, luar biasa. Ini sebenarnya pengalaman baru buat saya juga nih Pak Dito, karena wah, podcast di atas kapal seru banget gitu. Kadang orang kalau misalkan mau naik kapal tuh juga kayak gimana sih caranya gitu. Kalau misalkan kita mau naik kapal PLN itu berarti beli tiket sekarang tuh gimana sih Pak Dito? Mas Edli, kalau untuk beli tiket sekarang udah gampang banget ya. Jadi penumpang kita atau pelanggan kita udah nggak perlu lagi jauh-jauh. Biasanya kan harus nyari loket kita. Kalau di Priok ini ada di area Pelabuhan Priok. Tapi sekarang pelanggan udah tinggal buka aplikasi aja. Oh, ada aplikasinya berarti? Di handphone, tinggal download di Android Play Store atau App Store, itu Pelni Mobile. Pelni Mobile. Itu di situ semua bisa dilakukan, mulai dari pembelian tiket, pemesanan kargo. Jadi teman-teman pelanggan udah nggak perlu jauh-jauh lagi, tinggal download aja di aplikasi Pelni Mobile. Itu semua rute kapal Pelni seluruh Indonesia bisa dicari tahu di situ jadwalnya dan harga tiketnya. Luar biasa sekali. Kalau misalkan untuk KM Kelut ini nih, Chief dan juga Pak Dito, ini berarti rutenya kemana aja nih? Chief lebih paham nih. Iya, kalau untuk KM Kelut ini rutenya ada 2 jenis rute, 2 macam rute. Tiap satu kali rute itu 1 minggu, dimulai dari Kamis, nanti berangkat Jumat, balik lagi sampai Jakarta Kamis lagi. Nah, di rute A, rute yang pertama itu dari Tanjung Priok, kemudian ke Batam, Batu Ampar, habis itu ke Tanjung Balai Karimun, kemudian ke Belawan, balik lagi, seperti itu. Oh, berarti per satu minggu sekali. Per 1 minggu. Kalau krunya berarti akan ada pergantian ataukah tetap nih krunya? Enggak, krunya tetap. Nanti pergantiannya tiap 1 bulan sekali. Tiap 1 bulan sekali. Empat rute baru ganti karena ada putaran cuti di situ. Itu pun gantinya cuma 1-2 orang ya, Chief ya. Enggak semuanya ditukar. Enggak, jadi dibagi-bagi. Semua yang masuk daftar cuti ya karena pergantian kan. Berarti Chief, kalau misalkan tadi kan Chief jabatannya adalah Mualim 1. Berarti jabatan-jabatan di kapal tuh nakoda ada apa aja sih, Chief? Iya, kalau untuk di kapal itu jabatannya kan ada yang pertama nahkoda ya pastinya toh. Nanti ada ya perwira dek itu Mualim 1, ada Mualim 2 senior, ada Mualim 2 junior, ada Mualim 3 senior, ada Mualim 3 junior. Terus juga ada perwira radio, sebutannya di kami itu biasa sebutnya Markonis tuh, Markonis 1, dan Markonis 2. Terus juga ada penata usaha kapal, baik 1, 2, 3. Terus ada jenang 1, 2, 3. Itu kalau untuk di
susunan perwira dek misalnya kan Oke. gitu. Kalau untuk di perwira mesin juga ada KKM atau Chief Engineer, Siap. kemudian ada masinis 1 senior, masinis 1 junior, masinis 2, masinis 3 senior, masinis 3 junior, masinis 4. Banyak juga. Iya, berarti banyak juga. Berarti kalau misalkan seluruh ABK di atas KM Kelut ini ada berapa jumlahnya? Seluruh ABK totalnya sekitar 98. 98 Iya, mulai ABK. dari untuk kapal tipe Iya, sekelut ini ya. Kalau sekelas kelut ini kelut tipe 2000. 2000 ya. Oh berarti jumlah ABK itu akan menyesuaikan dengan tipe kapal. Iya, Betul. kalau di PLN sendiri kita ada beberapa tipe kapal. Iya. Tipe yang terbesar memang yang seperti kelut ini, Iya. tipe 2000, dan yang di bawah 2000 seperti ada di belakang kita, Lawit. jadi latar belakang Oh, ini oke. kapal tipe 1000, Iya. KM Lawit. Oh, Di bawah itu ada kapal 500 atau Roro. Oke. Jadi jauh lebih kecil lagi Jauh nanti. lebih kecil lagi. Otomatis jumlah Krunya juga ABK-nya akan lebih sedikit. lagi. Oh, Gitu. oke. Berarti tipe kapal itu ukuran kapalnya gross tonnage-nya atau apa nih? Gross tonnage-nya. Gross Terus tonnage. tonnage, Oh. sama panjangnya kapal kan juga pengaruh di situ. Wow, luar biasa. Ini kalau misalkan tadi ini saya lihat di depan kita nih ada marknya nih. Ini mirip sama yang kita jumpai di tiap tikungan jalan gitu Oke. kan. Keren banget nih di atas kapal ternyata ada kayak gini. Saya juga Wajib baru dong. tahu. Ada fasilitas apa lagi nih, Siap. Pak Dito? Jadi kalau di semua kapal penumpang itu pasti ada fasilitas area rekreasi lah ya. Oh, Seperti oke. kita tempat sekarang ini namanya kan kafetaria. Memang ini tempat terbaik untuk penumpang menikmati suasana sunset atau Ya. sunrise atau maghrib-maghrib. Ya. Biasanya pada kumpul di sini Oke. atau di pinggiran dek luar 7 gitu ya. Iya. Fasilitas kafetaria ini untuk menunjang sarana penumpang menghabiskan waktu selama perjalanan. Killing time. Killing gitu time, kan. Kalau iya. anak Jaksel bilang killing time. Oh, gitu ya. Jadi nggak bosan-bosan banget gitu kan. Oke. Selain Pelnimart di kita tuh kalau untuk kelut ya, di Iya. kelut sendiri kita yang mungkin pasti yang sudah sering naik KM Kelut udah tahu ada teater atau Oh. bioskopnya. Wah, Itu mungkin ada yang bisa mini dikunjungi. teater. Biasanya dia buka di setelah maghrib ya. Iya, betul. Setelah maghrib. Itu kapasitas berapa orang tuh? Kapasitas teaternya? sekitar Sekitar 20-30 ya. Ya, 30-40 Oke. bisa masuk. Wow, luar biasa. Gitu. Jadi penasaran nih kalau berlayar gitu. Itu Bisa- baru bioskop, Iya. belum lagi area game center. Jadi Ada kalau game buat center yang juga? suka main PS, Suka main PS, ada bisa juga. tanding sama temennya kan, satu teman perjalanan atau sama penumpang yang lain itu bisa gabung. Wah, mantep Gitu. banget nih. Ada area kafetarianya udah, kemudian ada bioskopnya udah, game arenanya juga ada gitu. Ada apa lagi tuh? Klinik jangan lupa. Oke, Itu yang penting banget karena mungkin Fasilitas kesehatan, karena ya. perjalanan dengan KM kapal PLN itu lumayan makan waktu kan, takes Iya, time iya, ya, iya. sekitar 5 sampai 7 hari. Oke. Mungkin ada selama perjalanan ada yang berasa mual, Iya, iya. pusing, atau memang punya penyakit bawaan. Iya. Nah, di atas kapal kita punya fasilitas kesehatan, Oke. lengkap dengan obat-obatan, tempat tidur, terus tenaga kesehatan juga ada. Oh, oke, Gitu. luar biasa. Ngomong-ngomong soal mabuk perjalanan nih, Oke. kira-kira kalau misalkan dari Chief ini juga saya juga butuh informasinya nih. Tips kalau misalkan kita biar nggak terlalu ngerasa mabuk perjalanan tuh kita di mana nih posisinya nih? Kadang ada yang bilang harus naik ke atas tuh anginnya kenceng jadi nggak mabuk, atau tinggal di dalam di tempat tidur aja gitu, di mana nih kira-kira? Mengojib, apalagi pelaut belum tentu nggak mabok laut ya. Iya. Oh, belum tentu nggak mabuk laut. Laut Tadi juga pikir- bisa juga mabuk laut. Tadi aku pikir Chief nggak bisa jawab karena udah mati rasa. Udah nggak biasa. Ya Gimana, juga Jep? kalau misal kondisi lagi capek gak enak badan juga bisa juga mabuk laut. Bisa juga. Bisa juga. Oke, wow. Tapi yang penting supaya nggak mabok laut tuh harus perut terisi sih ya. Harus makan. harus makan. Harus makan. Jadi meskipun di tempat biasanya kalau melakukan perjalanan baru kan rasanya tegang ya, gitu. Iya, Belum iya. pernah antisipasi, jadi Oke. minat makan tuh nggak ada. Nah itu Oh, memang oke. harus dipaksa makan supaya perut nggak kosong. Iya, harus dipaksa makan, minum air yang anget, ada yang teh, ada yang air anget gitu. Jadi dimanapun posisinya, mau itu di tempat tidur atau mau itu nanti di seperti kita saat ini di buritan, Iya. itu yang penting kalau misalkan perutnya terisi, staminanya juga oke Iya, ya. udah nyaman itu Oke, nanti. bisa nyaman gitu ya. Ngobrol-ngobrol soal tadi di opening acara ini tuh saya sempat bilang ke kawan laut semuanya bahwa kapal ini juga turut berkontribusi dalam satu perhelatan internasional di Indonesia. Betul Waktu sekali. itu Sadli. Indonesia jadi tuan rumah MotoGP di Mandalika. Terus kapal ini dijadikan hotel terapung, bukan begitu ya? Betul, Pak Dito? Mas Edli. Ceritain dong Pak Dito. Ini kawan laut penasaran banget nih. Itu Siap. Kemarin gimana tuh?
Untuk kapal pelni memang kita sering sekali dilibatkan di gelaran nasional maupun internasional ya, karena dengan kapasitas kamar ataupun tempat tidur yang ada di kapal pelni itu mendukung atau menyediakan kebutuhan dari lokasi pegelaran atau lokasi acara. Terutama ketika di Mandalika kemarin, karena wilayah Mandalika sendiri masih berkembang ya, jadi membutuhkan permintaan tempat penginapan yang cukup tinggi. Ketika penginapan yang ada sudah habis, dan potensi wisatawan yang datang ke Mandalika tinggi, maka pemerintah daerah melalui Kementerian Perhubungan meminta kita untuk menghadirkan kapal pelni dengan kapasitas seperti KM Kelut ini. Gitu. Jadi wisatawan nggak perlu bingung cari penginapan yang mungkin jauh dari kelayakan. Gitu kan, antisipasi kalau terpaksa banget di rumah warga. Itu pun dengan harga mungkin yang terlalu tinggi dengan fasilitas yang minim. Makanya pemerintah menugaskan kita melalui Kementerian Perhubungan untuk KM Kelut sandar di Mandalika dan menjadi akomodasi terapung selama gelaran Mandalika kemarin. Ya alhamdulillah berjalan lancar. Wow, luar biasa sekali. Berarti waktu KM Kelut ini jadi hotel terapung itu, apakah di sini ada fasilitas kamar-kamarnya ataukah tadi saya lihat kayak ada kayak tempat tidur gitu. Mungkin Chief bisa jelasin Chief fasilitas kamar di kita apa aja Chief? Kalau di Kelut ini masih ada fasilitas kamar kelas 1. Masih ada. Kelas 1A, 1B. Kalau 1A itu dia berisi 2 tempat tidur. Kalau kelas 1B 4 tempat tidur. Kamar mandi dalam. Kamar mandi dalam pastinya. Setiap kamar ada televisi. Setiap kamar ada televisi, bantal, guling, spray kayak gitu. Amenitisnya juga ada. Handuk, kayak handuk, sendal, alat mandi itu komplit seperti di hotel berarti ya. Betul. Berarti itu juga tersedia untuk pemesanan tiket tersedia. Penumpang mau naik kapal ini bukan. Jadi untuk kita kan punya 26 kapal penumpang. Dari 26 itu kita ada 3 kapal yang masih menjual kamar tipe kelas. Kelas 1, 2, 3 seperti yang tadi Chief Adrian jelaskan. Gitu. Itu KM Kelut, KM Kelimutu dan KM Sinabung. Gitu. Sisanya 23 kapal lainnya dia hanya menjual kelas ekonomi. Ekonomi. Terus sekarang kalau misalkan kelas ekonomi pun itu udah one man one bed gitu ya. One man one seat. One man one seat. One man one seat. Ya, jadi memang untuk kemungkinan untuk nanti rebutan itu udah nggak ada kemungkinannya gitu. Iya, harusnya tidak ada. Memang tapi kalau boleh jujur karakter masyarakat kita masih perlu edukasi lah ya. Memang terutama one man one seat ini memang berlaku di masa-masa low season. One man one seat. Tapi pada saat peak season mungkin agak sedikit riuh ya, karena dengan keterbatasan jumlah armada kita, sementara minat perjalanan masyarakat sangat tinggi. Musim-musim Lebaran, Natal, Tahun Baru itu biasanya sesuai dispensasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, kita mau nggak mau mengangkut masyarakat yang harus balik ke kampungnya. Betul. Gitu. Jadi kalau masyarakat itu tidak naik kapal yang mereka memang tidak punya opsi atau tidak punya kemampuan untuk memilih transportasi lain, mereka harus menaiki kapal itu. Betul. Mau itu penuh, mau itu tidak dapat tempat tidur, yang penting mereka kembali ke kampung halaman. Gitu. Intinya ujung-ujungnya semuanya untuk melayani masyarakat. Begitu ya Pak Dito ya. Berarti kalau misalkan dispensasi itu biasanya berapa persen itu dari jumlah penumpang kalau yang bisa? Dari Kementerian Perhubungan itu sekitar 15-20%. 15-20%. Siap. Itu menjadi kewenangan sepenuhnya dari Kementerian Perhubungan. Wah, luar biasa. Berarti kalau misalkan nanti ada dengan adanya nanti dispensasi dan penambahan penumpang seperti itu, dari sisi keselamatannya bagaimana tuh? Siap, Pak Dito. Dari Chief mungkin. Kalau sudah ada dispensasi begitu kan dihitung juga dengan alat-alat keselamatannya ya. Termasuk life jacketnya yang perlu ditambah, kemudian life wrap-nya. Perakit penyelamat itu juga perlu ditambah. Semua alat-alat keselamatan
wajib ditambah. Oh, jadi walaupun ada dispensasi penumpang, ada penambahan penumpang dari kapasitas yang biasanya, sisi keselamatannya sudah pasti akan tetap terjaga dan diperhatikan begitu ya. Kan semua sudah dihitung, semua alat keselamatan sudah dihitung semua. Oke. Berarti selain alat keselamatan yang kita tahu apa pelampung, kemudian ada skoci juga gitu. Ada alat keselamatan lainnya yang mendukung itu apalagi tuh kira-kira? Ya kayak kapal. kalau di kapal kan ada skoci, ada kalau di kapal Cloud ada 12 skoci, kapasitasnya 150 sama 60 sebelahnya. Kemudian ada life craft, rakit penyelamat itu 106, 53 di kanan, 53 di kiri. Kemudian juga ada life jacket, baik itu anak, dewasa, bayi pun juga ada life jacketnya itu. Jadi masing-masing juga sudah ada. Yang unik itu mungkin ILR ya. Tadi mungkin udah disebutin sama life raft itu. Life raft itu. Life raft. Itu mungkin nggak kelihatan. Oke. Perahu karet. Tapi kalau teman-teman kawan laut mungkin melihatnya perahu karet kayak yang di BPBD gitu ya, yang oranye itu. Nah kalau di sini nggak kelihatan. Jadi masih bentuknya kapsul. Bentuknya kapsul. Masih bentuk kapsul. Nanti begitu ada kejadian itu nanti dia akan terbuka. Mudah-mudahan nggak ada kejadian. Iya. Kita nggak pengen itu. Dia bentuknya bulat putih, di pinggir-pinggir itu udah disusun, jadi tinggal dilempar aja ke laut, nanti dia akan mengembang. Wow. Gitu. Itu untuk cadangan pendukung dari skoci ya. Skoci, betul. Gitu. Biasanya kalau misalkan di rute kapal ini, kalau tadi ada dua rute A, rute B. Kira-kira laut yang paling challenging itu di mana sih? Ada nggak? Sejauh ini kalau untuk kelut aman sih, aman nggak ada masalah. Buat Cik mungkin aman kan? Tapi buat penumpang masih paling juga nih. Enak juga soalnya rute kelut enak gitu, aman. Untuk alamnya juga bersahabat nggak? Alamnya bersahabat ya. Kira-kira kalau melewati mana tuh yang bisa dapat spot view yang bagus nih, jadi penumpangnya bisa buat makanan sosmed. Tanjung Balai Karimun ya Cis ya. Karimun bagus. Sandar tuh labuh ya, dia jatuhnya labuh. Sandar kalau di Tanjung Balai Karimun kita labuh. Memang kalau rute kelut kita labuh. Kita sementara masih berlabuh jangkar. Oh wow. Dia jadi itu karena bagus pagi, untuk karena pagi dia view-nya labuh, melihat kepulauan Tanjung Balai Karimun dari kejauhan itu cakep itu. Cakep karena suasana Tanjung Balai Karimun itu kelihatan Melayunya lah ya. Oh begitu. Saya belum pernah lagi ke sana. Kita coba. Bagus dia. Iya. Berarti kalau misalkan saya punya rencana traveling mau ke Tanjung Balai Karimun, kira-kira harga tiket nanti dari Jakarta ke tujuan akhir A atau tujuan akhir B itu di kisaran berapa tadi itu? Kalau untuk kelut, kalau di kelas ekonomi itu paling sekitar 300 sampai 600 ribu. Oh, 300. Nggak terlalu mahal. Betul. Dan jalur ini jalur favorit biasanya untuk wisatawan yang mau ke Singapura. Karena kapal ini sandar di Batam. Sandar di Batam, nanti teman-teman mungkin kawan laut yang mau menyeberang ke Singapura kan tinggal naik ferry. Nah kalau mau balik lagi ke Jakarta dengan kapal laut itu cuma jeda sekitar 2 hari ya. Betul. Jadi tiba di Batam itu hari Senin, nanti balik lagi. Kapal baliknya ke arah Jakarta itu hari Rabu. Wah, berarti ini kawan laut kalau misalkan mau backpackeran ke Singapura, naik kapal kelut nih juga bisa jadi opsi yang menarik nih berarti ya. Jakarta Batam kan cuma ratusan ribu aja. Kalau pesawat kan bisa sampai jutaan ya. Iya, itu kayak 10%-nya. Kan lumayan buat oleh-oleh di Singapura kan? Iya, setuju banget. Wow, luar biasa sekali. Nanti setelah ini saya pengen dong Pak Dito dan juga Chief boleh ya diajak jalan-jalan kita touring di KM Kelut ya. Saya penasaran banget nih yang tadi udah dijelasin. Ada kafetaria udah lihat, kemudian ada juga tempat nonton filmnya, kemudian juga nge-game-nya dan fasilitas ibadahnya jangan lupa. Ada juga ada. Musola juga ada kita. Musola juga kapasitasnya bisa sampai 100-200 orang ya, Cik. Iya, betul. Jadi makin penasaran nih. Kira-kira nanti sebelum saya mengakhiri bukan PHP kali ini ada pesan apa nih yang mau disampaikan ke kawan laut dari Pak Dito dan juga dari Chief? Monggo dari Chief dulu. Apa ya, kalau saya sih berlayar dengan kapal tuh enak gitu. Bisa menikmati view-nya juga dapet, santainya dapet. Enak lah. Betul. Wah, jadi makin jangan ragu-ragu ya. Iya, jangan ragu-ragu. Gitu. Kapal laut itu enak. Jangan ngaku orang Indonesia kalau belum pernah naik kapal laut. Karena kita negara maritim. Betul. Wah, tertampar nih.
Bener. Kalau dari Mas Dito apa deh? Kalau dari kita mungkin mengingatkan ke kawan laut semua yang mungkin mau naik kapal Pelni maupun pelanggan Pelni secara umum untuk membeli tiket jauh-jauh hari ya. Jadi jangan sampai baru beli tiket jelang keberangkatan, nanti saat tiket habis ditawarinnya sama calo lagi kan. Jadi kalau misalnya menemukan calo, tinggal dilaporkan aja ke kita ke kontak center 162 021162 atau WhatsApp juga ada, atau misalnya ada komplain selama pelayaran perjalanan, ada yang ingin dikeluhkan atau ada yang ingin dibantu, itu ada petugas yang standby di informasi deck. Di setiap deck itu ada ruang informasi atau bisa melaporkan melalui WhatsApp. Melalui WhatsApp juga kita ada. Kita akan lanjutin secepatnya. Biasanya akses paling mudah itu media sosial ya. Betul. Media sosial Pelni juga ada berarti. Ada Instagram kita, Facebook, Twitter, TikTok ada di Info Pelni 162. Info Pelni 162. Pelni 162. Pelni 162. Ya soalnya biasanya akses paling mudah, jadi semuanya jadi di situ. Betul. Mau apa? Di komen paling gampang kan? Di komen paling gampang tuh. Siap. Tapi di akun Instagram juga nanti pasti bakalan ada ya. Betul, kontak center dan lain-lain sebagainya. Jadi tinggal masuk ke situ, nanti bisa terlink ke platform yang lain gitu. Betul untuk sekali. Pengaduan atau hal-hal semacam itu untuk layanan informasi begitu ya. Waduh, ini luar biasa nih Pak Dito dan juga Chief, kita udah hampir tiba di penghujung podcast Bukan PHP kali ini. Saya makin penasaran nih karena pengen buru-buru mau touring, mau lihat fasilitas-fasilitas, juga merasakan ini vibe di atas kapal itu seperti apa sih. Jadi sepertinya karena saya udah makin penasaran, podcast ini kita akhiri dulu. Saya mau minta terima kasih untuk kawan laut semuanya yang sudah menyaksikan Bukan PHP buka-bukaan di podcast Hupla pastinya mulai dari awal sampai saat ini, sampai podcast ini harus saya tutup. Jangan lupa untuk komentar di kolom komentar, kasih komentar yang positif. Ada nggak nih yang udah pernah naik kapal Pelni, terus kira-kira pengalaman apa yang didapat selama naik kapal Pelni, silahkan. Jangan lupa juga untuk subscribe akun YouTube Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, kasih like dan boleh share podcast ini ke teman-teman semuanya supaya lebih banyak lagi yang nonton, lebih banyak lagi yang tahu. Apalagi topik Bukan PHP selalu hadir dengan topik-topik yang luar biasa menarik di tiap episodenya. Terima kasih sekali lagi, kita akan berjumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Saya Edlijo undur diri juga bersama dua narasumber kita, Pak Dito dan juga Chief Ardian. Setelah ini kita akan touring nih, mau lihat-lihat fasilitas di atas KM Kelut. Sampai jumpa di podcast Bukan PHP selanjutnya. Bye-bye. Thank you Mas Edli. Terima kasih.